Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, semangat senantiasa dalam belajar, dan tentunya jangan lupa anak-anakku sudah melakukan presensi untuk PJJ pada pagi hari ini. Baik anak-anak, setelah kalian menyelesaikan LKPD, terima kasih yang sudah mengumpulkan, mengirim lewat email Ibu. Bagi yang belum, masih Ibu tunggu. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi konsep-konsep pembangunan wilayah. Pada dasarnya, konsep pengembangan wilayah itu dibedakan atau dikelompokkan berdasarkan konsep pengembangannya ada 4 macam. Yang pertama yaitu konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya. Artinya bahwa konsep pengembangan wilayah ini kecenderungannya berdasarkan sumber daya. Artinya bahwa suatu wilayah akan dikembangkan berdasarkan karakter dan potensi sumber dayanya, baik sosial, alam, maupun budaya. Yang kedua, konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang. Bahwa pengembangan wilayah berbasis penataan ruang ini, pengembangannya berdasarkan penataan ruang dan pusat-pusat pertumbuhan yang ada. Dan implementasinya adalah berbentuk sebuah kawasan andalan untuk menggerakkan perekonomian wilayah di sekitarnya melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang ada di dalam suatu wilayah. Misalnya kawasan permukiman, kawasan industri, dan sebagainya. Yang ketiga, konsep pengembangan wilayah terpadu yang menekankan kerjasama antar sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, konsep pengembangan wilayah terpadu ini dimaksudkan bahwa pemerataan pembangunan baik secara sektoral maupun regional. Jadi penekanannya adalah suatu pengembangan wilayah menekankan adanya kerjasama antar sektor sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat yang merata. Sehingga kesejahteraan masyarakat terwujud adanya peningkatan. Yang keempat, konsep pembangunan wilayah berdasarkan klaster atau gugus. Nah, konsep pengembangan wilayah ini anak-anak ya, berdasarkan keterkaitan antar sektor atau antar pelaku kegiatan ekonomi. Artinya, pengembangan ini didasarkan adanya kegiatan industri. Baik anak-anak, boleh kita simpulkan bahwa konsep pembangunan wilayah itu artinya bahwa suatu wilayah itu dikembangkan atas dasar bahwa suatu wilayah itu memiliki kecenderungan potensi geografi yang unik. Artinya bahwa potensi geografi yang unik itu artinya bahwa tempat-tempat di wilayah muka bumi memiliki potensi yang tidak merata dan tidak sama potensinya. Baik anak-anak, kita lanjutkan faktor penentu pembangunan wilayah. Pada dasarnya, pembangunan suatu wilayah dipengaruhi beberapa faktor. Antara lain, 1, faktor topografi. Anak-anak paham? Ingat tentunya waktu materi kelas 1 istilah topografi. Apa itu anak-anak topografi? Topografi
sering juga kita artikan sebagai relief, lingkungan fisik, bentuk muka bumi. Nah, kita tahu anak-anak bahwa bentuk muka bumi kita itu bagaimana? Tidak merata atau sering kita sebut dengan bervariasi. Nah, bentuk muka bumi atau tinggi rendahnya permukaan bumi ini tentunya anak-anak juga akan memberikan landasan bagaimana pembangunan suatu wilayah itu akan dikembangkan. Artinya bahwa daerah yang datar, daerah yang bervariasi, daerah pegunungan tentunya dalam pengembangan wilayahnya juga akan mempunyai perencanaan yang tidak sama. Yang kedua, faktor klimatologi. Masih ingat apa itu klimatologi? Nah, klimatologi itu yang berhubungan dengan iklim atau ilmu yang mempelajari tentang iklim. Kita tahu bahwa iklim di muka bumi itu dipengaruhi oleh adanya apa? Garis lintang. Nah, jadi anak-anak, faktor klimatologi dalam mempengaruhi pembangunan suatu wilayah. Itu artinya bahwa faktor klimatologi itu menjadi faktor yang dominan dalam rangka manusia menentukan langkah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan baik regional maupun nasional. Yang ketiga, faktor hidrografi. Hidrografi itu artinya apa? Air. Nah, jadi air itu anak-anak sebagai penunjang secara langsung dalam kehidupan. Menjamin kegiatan pertanian, juga bisa digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, bisa atau dapat dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana. Terlebih anak-anakku, Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, sudah pasti antar pulau itu dikelilingi oleh apa? Perairan. Nah, Indonesia sebagai wilayah perairan, maka juga nanti ke depannya, nah, masih ingat kalian waktu kelas 2 mempelajari materi poros maritim. Nah, bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan itu merupakan daerah yang menjadi basis atau sentral maritim. Artinya bahwa posisi perairan itu bisa menopang, bisa menunjang sebagai faktor yang mendominasi perekonomian kegiatan negara kita. Baik anak-anak, faktor yang keempat adalah faktor sumber daya hayati. Yang termasuk sumber daya hayati itu apa coba? Waktu mempelajari biosfer di kelas 2 masih ingat yang termasuk di dalamnya apa? Flora dan fauna. Jadi artinya bahwa tumbuhan, flora, hewan atau fauna yang ada di bumi, baik yang ada di daratan maupun di lautan, itu sangat menunjang pengembangan dan pembangunan suatu wilayah. Lanjut, faktor yang kelima adalah faktor demografi atau sumber daya. Waktu di kelas 2 kalian sudah belajar materi sumber daya manusia atau antroposfer. Jadi faktor demografi itu adalah faktor sumber daya manusia. Artinya sumber daya manusia yang mencakup baik kualitas, kuantitas, ini sangat penting untuk apa? Mengelola sumber daya suatu wilayah. Nah, produktivitas manusia yang tinggi tentunya akan mempengaruhi terhadap perkembangan suatu wilayah. Sehingga produktivitas yang tinggi tentunya akan membawa pertumbuhan suatu wilayah lebih cepat, bahkan juga pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan meningkat dan sudah pasti wilayah tersebut akan menjadi pusat pertumbuhan. Baik anak-anak, kita teruskan. Nah,
aspek utama pembangunan wilayah. Ada 3 aspek utama suatu wilayah dalam perkembangan pertumbuhannya dalam pembangunan, yaitu 1, terdapat fakta bahwa faktor-faktor produksi bersifat lokasional. Artinya bahwa di dalam suatu ruang yang tadi sebelumnya kita bahas bahwa potensi suatu wilayah itu dikembangkan menurut potensi geografi yang unik, artinya bahwa suatu wilayah itu mempunyai keunikan dalam hal potensi, baik sumber daya alam, sosial maupun budaya. Maka faktor utama pembangunan wilayah itu dipengaruhi oleh adanya faktor produksi yang bersifat lokasional. Yang kedua, setiap kegiatan usaha cenderung melakukan pemusatan kegiatan ekonomi secara spasial di lokasi tertentu. Jadi artinya faktor produksi yang ada di suatu wilayah yang sifatnya lokasional, yaitu berdasarkan lokasi, berdasarkan potensi yang ada di suatu wilayah, sudah pasti wilayah tersebut akan menjadi pusat kegiatan, akan terjadi kecenderungan sebagai pemusatan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, dengan adanya kecenderungan pemusatan kegiatan di suatu wilayah yang memiliki sumber alam, maka tentunya daerah tersebut nantinya akan menjadi alat bagaimana untuk menyosialisasikan dan mengembangkan tingkat kesadaran berbagi pihak tentang bagaimana perlunya, bagaimana pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Artinya, kesimpulan dari aspek utama pembangunan wilayah, bahwa suatu wilayah yang mempunyai potensi sumber daya, tentunya wilayah tersebut akan menjadi daerah yang merupakan daerah yang mempunyai kecenderungan untuk melakukan kegiatan produksi, sehingga berakibat wilayah tersebut menjadi pusat kegiatan ekonomi dan tentunya berdampak atau mempunyai kewajiban, mempunyai tanggung jawab. Daerah tersebut tentunya juga sebagai tempat di mana wilayah tersebut dalam mewujudkan kesadaran berbagai pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesinambungan dalam pembangunan berkelanjutan. Yang ke F, pentingnya daya dukung wilayah untuk perencanaan pengembangan wilayah. Ada 5 daya dukung suatu wilayah dalam merencanakan pembangunan atau pengembangan wilayah. 1, lahan pertanian. 2, lahan permukiman. Yang ketiga, fungsi lindung. Yang keempat, fungsi ekonomi suatu wilayah, dan yang kelima, ekologi. Nah, yang pertama, anak-anak bisa kalian lihat gambar di sebelah kanan, merupakan lahan pertanian, petani. Nah, tentunya lahan ini merupakan lahan pertanian. Jadi artinya lahan ini merupakan daya dukung lahan pertanian, yang mana lahan ini mempunyai kemampuan di dalam menghasilkan tanaman pangan agar manusia bisa melangsungkan kehidupannya. Sehingga dengan adanya lahan pertanian ini tentunya masyarakat atau penduduk yang ada di sekitar wilayah ini tentunya dapat melangsungkan kehidupannya, sehingga dapat hidup dengan layak dengan memanfaatkan lahan pertanian. Yang kedua, apa anak-anak ini? Nah, gambar rumah. Ya,
ya, permukiman. Nah, artinya suatu lahan permukiman ini menggambarkan bahwa suatu permukiman itu merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi menjadi tempat tinggal masyarakat. Yang ketiga, ya. Apa ini anak-anak kira-kira gambar yang di sebelah kanan? Danau. Ya. Nah, ini merupakan daya dukung fungsi lindung. Artinya bahwa suatu kawasan yang mempunyai kemampuan suatu wilayah dengan berbagai aktivitas penggunaannya. Ya, berbagai aktivitas penggunaan lahan tersebut untuk menjaga keseimbangan ekosistem pada suatu wilayah. Jadi menjaga keseimbangan ekosistem ya dalam suatu wilayah ya, ekosistem. Ya, coba ditengok lagi saat kalian mempelajari biosfer, sumber daya flora dan fauna ya. Suatu ekosistem harus terjaga agar seimbang. Kalau seimbang, maka rantai makanan akan berjalan dengan baik. Tapi kalau salah satu unsur komponen hilang atau mati, apa yang terjadi? Akan terjadi kerusakan, atau ketidakseimbangan suatu wilayah. Yang keempat, daya dukung fungsi ekonomi suatu wilayah. Artinya, kemampuan suatu wilayah atau kemampuan perekonomian suatu wilayah dalam mendukung konsumsi penduduk di wilayah tersebut. Artinya, suatu masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kelima, daya dukung ekologi. Artinya, merupakan tingkat maksimum baik jumlah maupun volume pemanfaatan suatu sumber daya atau ekosistem yang dapat diakomodasi suatu wilayah sebelum terjadi penurunan kualitas ekologi. Artinya suatu wilayah yang tadi di depan ada keseimbangan ekosistem, bahwa alam menyediakan sumber daya alam. Bagaimana manusia dalam memanfaatkan? Tentunya akan memperhatikan bagaimana saat alam itu menyediakan dan manusia memanfaatkan atau menggunakan. Tentunya kita harus mempunyai tanggung jawab menjaga agar jangan sampai terjadi degradasi atau penurunan kualitas ekologi. Baik anak-anak, berikutnya tujuan pembangunan wilayah. Pembangunan negara Republik Indonesia diperlukan untuk mewujudkan cita-cita nasional seperti yang tercantum dalam dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Antara lain apa? Coba tengok lagi materi PPKN ya tentunya anak-anak, bahkan setiap upacara saat kita sebelum pandemi setiap Senin ya, pembacaan undang-undang dasar, pembukaan, tentunya kalian ingat ya bahwa mewujudkan cita-cita nasional itu antara lain apa ya, terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera merata. Baik anak-anak, yang berikutnya wilayah pembangunan Indonesia. Wilayah pembangunan Indonesia ya, pembangunan Pulau Sumatera, pembangunan wilayah di Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku. Baik anak-anak, perhatikan gambar berikutnya. Secara keseluruhan wilayah Indonesia yang cukup luas itu dibedakan atau dikelompokkan ya, istilahnya
pada awal kemarin istilahnya apa? Regionalisasi, ya, dikelompokkan ke dalam 4 pembangunan wilayah utama. Ya, pembangunan wilayah utama ini terdiri dari pembangunan pembagian wilayah utama 1, 2. Kemudian wilayah pembangunan utama B terdiri dari pembagian wilayah utama 3, 4, kemudian 6. Pembangunan utama C, ya, dibagi menjadi wilayah utama 5 dan 7. Kemudian yang D, ya, wilayah pembangunan utama D dibagi lagi menjadi wilayah utama, yaitu 8, 9, 10. Nah, silahkan kalian simak pada tabel di sebelah kanan. Wilayah pembangunan utama A, pusatnya di Medan. Provinsinya mencakup Aceh, Sumatera Utara, pusatnya Medan. Yang kedua anak-anak, pusatnya di mana? Pusatnya di Pekanbaru. Meliputi provinsi mana? Meliputi provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Kemudian wilayah utama 3, kemudian 4 dan 6, pusatnya di Jakarta. Wilayah utama 3 mencakup mana? Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Babel. Pusat wilayah 3 di mana? Di Palembang. Kemudian yang keempat, pusatnya DKI Jakarta, mencakup Provinsi Lampung, ya, Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang keempat. Kemudian yang kelima anak-anak, masuk ke mana? Kalimantan Barat. Yang ke utama C, utama C yaitu pembagian wilayah 6, 7, dan seterusnya. Silakan anak simak, pelajari, ya, peta ini, peta wilayah pembangunan Indonesia, utamanya itu di A, B, C, D. Silakan kalian pelajari, ya, pada peta ini, ya. Boleh kalian menggunakan peta atau Google Earth atau Google Map sehingga tahu wilayah sebenarnya di lapangan. Kita tidak harus datang ke provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Cukup silahkan kalian melalui Google Earth atau Google Map. Baik anak-anak, berikutnya yaitu pembangunan wilayah berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan antara lain memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, serta pengadaan air bersih dan sanitasi yang layak untuk semua. Nah, perhatikan anak-anak, ya, sustainable development artinya pembangunan berkelanjutan. Bahwa kalau saat ini kita bisa makan dengan baik, bisa berpakaian dengan layak, bisa menggunakan atau menempati tempat tinggal dengan layak, itu bukan berarti harus kita manfaatkan secara maksimal saat ini, enggak. Tapi artinya yang dimaksud pembangunan berkelanjutan, intinya, kata kuncinya bahwa kita saat ini bisa makan dengan layak, bisa berpakaian dengan layak, maka generasi yang akan datang tentunya juga akan
bisa hidup dengan layak pula. Artinya bahwa kita memanfaatkan saat ini artinya bukan maksimal, bukan secara besar-besaran kita eksplor, kita eksploitasi, tapi tidak. Bahwa apa yang kita miliki sekarang ini merupakan hutang atau pinjam untuk generasi yang akan datang. Kalau pinjam hutang, maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus mengembalikan. Caranya bagaimana? Caranya dengan mewujudkan, menjaga kelestarian lingkungan agar terjaga keseimbangan ekosistem. Baik anak-anak, selanjutnya bahwa pertumbuhan wilayah itu erat kaitannya dengan laju pertumbuhan suatu ekonomi suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Jadi suatu wilayah bertumbuh berkembang itu artinya ekonomi suatu wilayah tersebut tentunya juga berkembang, otomatis maka kehidupan masyarakat tersebut akan terwujud kehidupan yang sejahtera. Berikutnya, berdasarkan teori pertumbuhan suatu wilayah, itu ada 5 teori anak-anak. Yang pertama, teori basis sumber daya alam. Apa artinya teori basis sumber daya? Artinya basis. Basis itu artinya apa? Berdasar, atau dasarnya, atau pedomannya, atau kriterianya, atau karakternya. Jadi, teori pertumbuhan wilayah berbasis sumber daya alam itu artinya bagaimana suatu daerah itu dapat melakukan pengembangannya dengan mengandalkan potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Contohnya, suatu wilayah memiliki potensi tambang. Tentunya wilayah tersebut akan mengembangkan tambang mineralnya sehingga tambang tersebut bisa bermanfaat dan bisa menopang pertumbuhan wilayah tersebut. Yang kedua, teori berbasis ekspor. Kalau kita bicara ekspor, tentunya berhubungan dengan apa? Kegiatan yang berhubungan erat dengan wilayah lain. Itu diasumsikan bahwa teori ekspor ini artinya model pendapatan yang sederhana. Artinya suatu penduduk sebagai suatu sistem, maka penduduk itu akan melakukan apa? Perdagangan antar wilayah. Nah, kalau melakukan perdagangan antar wilayah atau lintas wilayah, maka semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain, maka memungkinkan wilayah tersebut akan semakin cepat laju pertumbuhannya, semakin cepat atau semakin tinggi. Yang ketiga anak-anak, teori pertumbuhan neoklasik. Apa itu yang dimaksud dengan teori pertumbuhan neoklasik? Teori pertumbuhan neoklasik artinya bahwa suatu pertumbuhan wilayah itu sangat tergantung terhadap ketersediaan penduduk sebagai tenaga kerja, kemudian modal dan juga teknologi. Jadi suatu wilayah itu bisa bertumbuh. Teori ini mendasarkan pada ketergantungan terhadap apa? Terhadap ketersediaan penduduk sebagai tenaga kerja. Kemudian tergantung apa? Modal. Dan yang ketiga, tergantung akan teknologi. Yang keempat, teori ketidakseimbangan. Yang dimaksud dengan teori ketidakseimbangan, itu artinya bahwa arti tidak seimbang. Suatu wilayah bisa bertumbuh itu sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh skala pengembalian. Yang dimaksud dengan skala pengembalian itu artinya apa? Yaitu kegiatan manufaktur. Apa itu yang dimaksud kegiatan manufaktur? Kegiatan manufaktur itu artinya bahwa wilayah yang kegiatan utamanya itu industri,
maka wilayah tersebut akan tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah yang tergantung pada sektor primer. Yang dimaksud dengan sektor primer itu apa? Sektor primer itu artinya memanfaatkan secara langsung apa yang dihasilkan oleh alam. Contohnya pertanian, kemudian perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Nah, itu yang dimaksud dengan teori ketidakseimbangan. Ya, jadi artinya kegiatan manufaktur suatu wilayah itu akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan wilayah tersebut akan lebih cepat dibandingkan wilayah yang hanya tergantung pada sektor primer. Yang kelima, teori baru pertumbuhan wilayah. Ya. Yang dimaksud teori baru anak-anak itu adalah teori baru. Kata kuncinya apa? Bahwa teori baru itu menekankan pada pertumbuhan suatu wilayah, kekuatannya itu didominasi atau didasarkan pada teknologi dan inovasi. Artinya bahwa teknologi dan inovasi itu sebagai faktor yang dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan suatu wilayah. Baik anak-anak, berikutnya faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan wilayah. Kalian bisa lihat di sini ada gambar suatu wilayah yang berupa kawasan pegunungan, ya, perbukitan. Nah, jadi artinya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah itu dipengaruhi oleh kondisi geografis seperti topografi. Ya, tadi di depan sudah kita bahas, ya, tinggi rendahnya bentuk muka bumi itu mempengaruhi terhadap perencanaan pembangunan. Kemudian kelembapan, temperatur dan iklim. Ya, ini merupakan faktor utama manusia dalam melangkah, dalam merencanakan, dalam berkegiatan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Langkah manusia ditentukan atau dipengaruhi oleh iklim. Selalu menjadi salah satu faktor yang penting yang membentuk ekonomi suatu wilayah. Terutama apa? Industrialisasi. Jadi kondisi geografis, topografi, kelembapan, temperatur, iklim, ya, ini menjadi faktor penting dalam membentuk ekonomi suatu wilayah. Sebelum adanya industrialisasi. Sebagai contoh misalnya, saat musim hujan, petani akan menanam palawija, kacang-kacangan, tentunya tidak akan menghasilkan, lahan tersebut tidak akan produksi dengan baik. Faktor berikutnya, kalian bisa lihat ini, ya, kegiatan industri, ya, bahwa tenaga kerja penduduk itu juga sebagai faktor yang dominan mempengaruhi pertumbuhan suatu wilayah. Jadi tenaga kerja ini merupakan salah satu sumber utama yang mempengaruhi, ya, di dalam pertumbuhan ekonomi. Setiap negara ini memiliki kualitas, memiliki kuantitas atau jumlah tenaga kerja yang berbeda-beda. Suatu wilayah yang memiliki tenaga kerja yang berkualitas tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi juga akan semakin cepat. Ya. Sebaliknya, suatu negara yang memiliki tenaga kerja yang jumlah sedangkan kualitasnya kurang, tentunya pertumbuhan ekonominya pun tentunya juga akan mengalami perbedaan atau mengalami hambatan. Ya. Tidak secepat laju pertumbuhan ekonomi dengan tenaga kerja yang
berkualitas. Karena tenaga kerja yang berkualitas tentunya juga akan menguasai teknologi dan mampu atau mempunyai kecenderungan berinovasi. Yang berikutnya modal, ya, ini kalian bisa lihat modal. Modal adalah segala sumber daya hasil produksi yang tahan lama yang dapat digunakan sebagai input produktif berikutnya. Modal fisik merupakan faktor produksi yang mencakup bangunan, mesin, peralatan, dan komputer. Nah, kalian bisa simak gambar di sebelah kanan komputer. Ini tentunya juga dibutuhkan tenaga kerja manusia yang mempunyai kompeten yang baik, yang kualitas yang tinggi. Berikutnya, kalian bisa lihat tenaga kerja. Nah, modal manusia didefinisikan sebagai keterampilan, bakat, dan pengetahuan produktif. Jadi manusia, ya, sumber daya manusia, implementasinya adalah banyak, keterampilannya, bakatnya, penguasaan teknologinya, ya, pengetahuan yang produktif yang dimiliki oleh seseorang. Yang berikutnya, infrastruktur mengacu pada investasi fisik yang antara lain terwujud dalam sarana dan prasarana, transportasi, komunikasi, dan listrik. Nah, kalian bisa lihat, nah, jaringan listrik ini tentunya juga dibutuhkan tenaga kerja skill yang handal, yang berkompeten. Ya, tentunya infrastruktur ini membutuhkan sumber daya manusia yang terampil, yang kompeten, berkualitas di dalam mengoperasikan sarana prasarana. Ya, contohnya ini, ya, ini listrik, ya. Nah, atau istilahnya instalasi, ya, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang kompeten, yang ahli di bidangnya. Berikutnya, teknologi mengacu pada aplikasi pengetahuan. Ya, teknologi ini mengacu pada aplikasi pengetahuan ilmiah yang mendasar untuk seni praktis yang menghasilkan produk industri dan komersial yang lebih bernilai bagi masyarakat. Nah, contohnya dengan gadget, dengan teknologi sekarang, transaksi sudah tidak lagi, apalagi pada saat pandemi, ya, kita mau transaksi membutuhkan kebutuhan dalam kehidupan, tidak perlu kita harus ke market, tapi cukup dengan aplikasi teknologi kita bisa terselesaikan kebutuhan kita sehari-hari. Baik, yang C, terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan. Ya, terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan. Awal pertumbuhan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan sumber daya alam yang kemudian membuat perbedaan dalam kecepatan pertumbuhan wilayah. Jadi artinya, suatu wilayah itu bertumbuh sangat dipengaruhi awal mulanya oleh apa? Kondisi geografis dan sumber daya alam. Jadi perbedaan kondisi geografis dan sumber daya alam itu mempengaruhi perbedaan kecepatan pertumbuhan suatu wilayah. Sumber daya alam yang melimpah, kondisi geografis yang baik, tentunya pertumbuhan suatu wilayah akan cepat berkembang dengan pesat dibandingkan wilayah yang sumber daya alamnya miskin. Ciri-ciri pusat pertumbuhan. Ya, ciri-ciri pusat pertumbuhan ada 4. Cirinya apa? Ketertarikan antara berbagai kegiatan ekonomi yang mendorong satu sama lain. Jadi kegiatan ekonomi dari antar wilayah ini mendorong adanya kerjasama atau interaksi, ya,
atau tadi di depan adanya apa tadi, perdagangan lintas wilayah. Karena apa? Antar wilayah memiliki potensi yang berbeda, sehingga sudah pasti akan mendorong adanya kerjasama, adanya hubungan interaksi dan interdependensi. Ingat, waktu di kelas 1 kalian mempelajari berbagai macam konsep geografi. Yang kedua, ada unsur pengganda yang diciptakan oleh sektor-sektor yang saling terkait. Unsur pengganda, ya, unsur antar komponen yang diciptakan untuk kegiatan yang saling terkait. Yang ketiga, ada konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas yang menyebabkan efisiensi biaya. Nah, sebagai contoh misalnya suatu kawasan industri berikat, ya. Komplek perindustrian atau kawasan industri tujuannya apa? Ya, tadi adalah fasilitas tersebut, ya, dalam berbagai sektor terjadi adanya jalinan kerjasama sehingga di dalam produksi terjadi efisiensi biaya. Ya. Adanya suatu wilayah yang menghasilkan dari bahan baku, menghasilkan bahan setengah jadi, kemudian diolah di kompleks tersebut juga menghasilkan bahan jadi. Nah, ini tujuannya apa? Terjadi efisiensi produksi. Yang keempat, mendorong pertumbuhan daerah belakangnya untuk dapat mengembangkan dirinya. Daerah belakangnya itu maksudnya apa? Daerah belakangnya itu maksudnya waktu awal kita membahas adanya kota satelit. Nah, jadi wilayah belakangnya itu bisa mengembangkan dirinya sebagai daerah yang menyediakan bahan baku, bahan tenaga kerja, maupun juga sebagai daerah pemaksok tenaga kerja, bahan baku, dan merupakan wilayah daerah pasaran bagi wilayah kota atau sebagai daerah pusat utama atau yang kita sebut sebagai daerah sentral. Yang anak-anak, pengaruh pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan tentunya akan mempengaruhi atau menjadikan daerah tersebut sebagai pusat sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, mengordinasikan sumber daya yang terbesar di sekitarnya. Yang ketiga, menjadi inti atau pusat pengembangan sumber daya yang ada di wilayah sekitarnya. Dan yang keempat, meningkatkan pendapatan per kapita penduduk di wilayah sekitarnya. Jadi pengaruh pusat pertumbuhan itu intinya suatu wilayah yang mana wilayah tersebut menjadi pusat sumber daya alam dan sumber daya manusia, tentunya wilayah tersebut akan tumbuh berkembang menjadi pusat pertumbuhan yang tentunya akan berdampak terhadap apa? Pendapatan per kapita penduduk di sekitarnya. Atau dengan kata lain, suatu wilayah yang memiliki sumber daya alam akan cepat bertumbuh, akan berkembang, dan tentunya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut akan meningkat. Atau dengan kata lain, daerah tersebut akan mempengaruhi, berdampak, atau istilahnya menetes, merembes ke bawah. Artinya akan berdampak kepada pertumbuhan wilayah sekitarnya secara ekonomi. Yang F, hierarki pusat pertumbuhan. Nah, ada 3 macam hierarki pusat pertumbuhan. Yang pertama, pusat pertumbuhan primer atau pusat utama order 1. Nah, artinya bahwa pusat utama yang dimaksud di sini adalah pusat utama dari keseluruhan daerah, sehingga daerah tersebut bisa mempengaruhi atau bisa merangsang pusat pertumbuhan lain yang lebih bawah. Contohnya komplek industri. Jadi suatu wilayah yang menjadi komplek industri ini akan mempengaruhi terhadap wilayah sekitarnya. Sebagai contoh, masyarakat di sekitarnya akan terdampak
daerah tersebut. Misalnya menjadi pusat menjadi pusat tempat kos. Contohnya sebagai contoh misalnya di daerah Sukoharjo, Sritek sebagai pusat industri, maka masyarakat di sekitarnya akan berdampak, misalnya membuka tempat kos-kosan bagi karyawan, kemudian membuka warung makan, membuka tempat penitipan sepeda dan sebagainya. Yang kedua, pusat pertumbuhan sekunder atau kedua. Itu artinya bahwa pertumbuhan tersebut diciptakan untuk mengembangkan subdaerah yang jauh dari pusat utamanya. Ya, jadi yang jauh dari pusat utama di sekitarnya itu diciptakan sebagai atau dikembangkan sebagai subdaerah atau untuk memudahkan jangkauan dari pusat utamanya. Yang ketiga, pusat pertumbuhan tersier atau ketiga. Nah, ini merupakan titik pertumbuhan bagi daerah pengaruhnya. Fungsinya untuk apa? Untuk menumbuhkan dan memelihara kedinamisan terhadap daerah pengaruh yang dipengaruhi. Jadi artinya fungsinya itu untuk memelihara kedinamisan antara daerah yang dipengaruhinya. Kedinamisan itu artinya apa? Adanya keseimbangan antara pusat, sub, dan daerah di luar sub daerah tadi. Itu yang dimaksud dengan pertumbuhan tersier. Baik anak-anak, kita teruskan. Yang C, perencanaan tata ruang nasional provinsi dan kabupaten kota. Untuk yang bagian atau sub C, ya, untuk pembahasan kali ini Ibu cukupkan. PR kalian untuk PJJ yang akan datang, silahkan kalian memahami, membaca, mendiskusikan dengan kawan-kawan, yaitu perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten. Nah, C dan D, harapan Ibu ini adalah nantinya pada pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan sudah bisa kita selesaikan, sehingga target materi bab 1 mudah-mudahan dalam bulan ini selesai. Baik anak-anak, apa yang kita diskusikan, silahkan kalian mempelajarinya lagi. Jika ada kesulitan, silahkan kalian berdiskusi dengan kawan. Bisa berdiskusi, bertanya kepada Ibu melalui chattingan Google Classroom ataupun WA. Melalui WA grup ketua kelas silahkan. Baik anak-anak, harapan Ibu apa yang kita diskusikan ini tadi kalian bisa menyimak dengan baik, bisa mencermati apa yang sudah Ibu terangkan, ya. Jangan lupa kalian pelajari lagi. Ibu cukupkan dulu materi pertumbuhan atau pengembangan suatu wilayah dan faktor-faktor dan juga teori pertumbuhan suatu wilayah. Sekali lagi Ibu ingatkan slide C, perencanaan tata ruang nasional provinsi dan kabupaten, silakan. Dan juga permasalahan tata ruang yang D, silakan kalian pelajari. Tunggu Ibu di channel YouTube berikutnya. Demikian anak-anakku, harapan Ibu kalian senantiasa menjaga kesehatan di rumah, ya. Ibu cukupkan PJJ pagi ini. Terima kasih, semangat belajar, salam sehat, salam sukses.
Tuhan memberkati. Amin.